Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini, gue pengen bahas persetapan duniawi lagi nih. Sebenarnya tuh gue emang suka banget sih kalau udah ngomongin soal setup. Dan gue yakin lu pada pasti suka banget kan? Nah, kebetulan di video ini gue nggak sendirian. Gue bakal ditemenin teman-teman gue, yang sekaligus mereka juga bakal sharing soal pengalaman mereka sama setup kerja mereka. Nah, sebelum masuk ke videonya, gue pengen nanya nih sama kalian. Dan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Selain PC, mouse, dan keyboard, menurut kalian apa sih barang atau alat yang menurut kalian itu terpenting atau penting banget yang ada di setup kalian? Nah, karena gue bilang selain PC, mouse, dan juga keyboard, kalian bisa mikirin tuh, apa aja ya kira-kira barang-barang yang sekiranya penting dan kalau misalnya barang itu nggak ada, itu bisa ngaruh signifikan atau ngaruh banget ke pengalaman kalian dalam menggunakan setup kalian. Misalnya ya, phone holder yang ada di setup. Karena misalnya mungkin nggak bisa banget kalau misalnya HP-nya itu ditaruh asal aja, harus ada phone holdernya. Atau mungkin misalnya USB hub gitu ya, karena mungkin kalian setupnya itu pakai laptop, jadi butuh port USB tambahan. Atau mungkin bisa juga, who knows ya, rokok atau vape gitu, kalau misalnya kalian itu lagi kerja, nggak afdol aja gitu rasanya kalau misalnya nggak nyedot sesuatu. Kan pasti ada aja gitu dari kalian yang kayak gitu, ya nggak sih? Nah, sambil kalian mikirin jawaban dari pertanyaan gue bakal langsung kasih kesempatan ke teman-teman gue yang udah jawabin pertanyaan dari gue. Silakan guys. Oke, Skocha, dan menurut gue barang yang terpenting dari sebuah meja kerja adalah kursi yang nyaman untuk bikin postur kita jadinya lebih bagus dan lebih sehat pas kita duduk kerja berjam-jam. Yang gue pakai ini dari Strum, merek Indonesia juga, dan ya, gue bisa rekomen yang satu ini. Halo semua, kenalin gue Andreas atau Drizi. Dan menurut gue barang yang paling penting yang di setup gue adalah mic yang di belakang gue ini. Shure MV7 ini udah mau setahun ada di setup gue. Dan mic ini biasa gue pakai jadi daily driver. Untuk Discord, voiceover, dan rekam suara keyboard masih oke banget. Dan yang paling penting, mic ini tuh estetik banget. Jadi kalau nggak dipakai pun nggak usah disembunyiin di belakang monitor. Malah gue jadi suka pajang di depan. Karena ya branding Shure-nya juga gengsi. So that's it. Halo semuanya, gue Okto dari channel Tech Manis. Menurut gue hal yang paling penting di sebuah setup itu untuk gue saat ini adalah hard disk. Karena sekarang produksi itu udah pakai 4K, jadi hard disk itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan gue itu pakai hard disk eksternal biar gampang dipindah-pindah. Karena di Tech Manis itu ada 2 PC yang dipakai. Satu kadang gue ngedit, Nino yang udah full time ngedit. Jadi kalau misalnya gue lagi bantuin Nino, ya gue harus backup dan bikin cut-to-cut-nya itu di gue dulu, baru ntar dioper ke Nino. Dan gue harapannya nanti tuh pengen bikin NAS gitu untuk di Tech Manis, tapi belum kesampaian karena ya harga juga itu mahal. Tapi kalau misalnya itu nanti akan ada NAS, itu yang jadi favorit gue banget untuk di sebuah setup sih, atau di sebuah studio malah itu ya. Jadi thank you, itu aja mungkin yang bisa gue share ke kalian. Thank you Tommy yang udah undang Tech Manis untuk isi konten di channelnya dia. Ya sukses terus untuk remaja jompo. Hai, gue Fernanda Gunsan. Bagi gue, benda terpenting di setup gue itu adalah UPS. Sebagai seseorang yang cukup sering live streaming di TikTok, gue gak pengen live stream gue tiba-tiba mati dadakan. Jadi gue pakai 2 UPS, satu itu buat router internet, satunya lagi buat PC gue. Dan gue juga udah pernah ngelakuin ini saat gue masih kerja di salah satu platform e-commerce, dan mereka cukup sering live streaming sama boyband, girlband kayak BTS, NCT, Blackpink, dan lain sebagainya. Itu gue pakai 2 UPS, satu di internet, satu di PC. Jadi kalau kenapa-kenapa nih, kalau mati lampu, live stream gue bakal mati. Dan gue punya spare waktu 30 menit untuk switch ke backup stream dari rekan gue di tempat yang lain ya. Jadi UPS itu penting banget. Jadi kemarin tuh Tommy nanya, menurut lu barang atau alat apa yang paling penting yang ada di setup lu dan kenapa? Jadi barang yang paling penting itu di setup gue ya semuanya sebenarnya penting ya. Semua barang elektronik yang mendukung produktivitas gue kayak komputer, keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain itu penting. Tapi kalau misalnya kalian nanya barang esensial yang harus ada ketika gue melakukan tindakan produktivitas itu, ya jawabannya adalah kopi. Gue tuh kayak nggak bisa gitu ya, jadi kayaknya gue udah kayak ketagihan sama kopi. Jadi kalau misalnya gue bangun pagi sebelum ngantar anak gue sekolah, gue cek komputer, lihat editan, email, dan lain-lain, gue harus udah minum kopi. Buat gue tuh kopi kayak ngebuat otak gue tuh jadi berjalan lebih normal gitu, jadi bisa lebih kreatif, dan yang pasti bisa ngurangin kayak rasa males gitu, karena otak tuh nggak bisa diem jalan terus kayak gitu. Jadi kalau ditanya gue,
yang harus ada di setup gua adalah kopi. Oke, jadi benda apa yang harus wajib ada di setup gua? Tapi kata Tommy, kecuali mouse, keyboard, headset, headphone, speaker, TWS dan segala macam. Jadi gue bingung apa sebenarnya. Nah, gue kepikiran satu benda yang bisa dibilang selalu wajib ada di setup gue, dan benda itu adalah ini. Ini adalah vape, guys. Jadi kenapa ini benda wajib ada di setup gue? Jadi konteks sedikit. Jadi itu gue dulu punya masalah dengan kontrol stres. Nah, setelah gue menghisap benda ini, jadi itu gue lebih bisa mengontrol stres gue, jadi lebih tenang dan juga jadi bisa lebih fokus. Gitu, dan kurang lebih seperti itu ya. Konteksnya sedikit aja karena kalau kepanjangan nanti jadi curhat gitu kan. Dan ya kurang lebih seperti itu. Ini vape yang wajib ada di setup gue. Cuman baik lagi gue ingatkan bahwa vape ini adalah benda yang adiktif, ada nikotinnya. Jadi gue tidak menyarankan, terutama buat yang masih di bawah umur. Dan kalau kalian bisa untuk tidak usah nge-vape, bagusnya adalah untuk tidak usah nge-vape. Dan ya gue rasa seperti itu saja. Thank you buat Tommy. Ya, itu kurang lebih ya. Nah, itu dia jawaban dari teman-teman gue yang udah sharing tentang barang-barang atau alat-alat apa yang menurut mereka tuh penting banget di setupnya. Menarik-menarik kan jawabannya? Nah, gue berharap banget dari jawaban-jawaban mereka, itu kalian bisa seenggaknya terinspirasi buat nambahin perintilan-perintilan yang sekiranya kalian ternyata butuh gitu loh di setup kalian buat nunjang produktivitas atau ya sekedar bikin setupnya tambah estetik aja gitu. Nah, kalau buat gue pribadi, tadinya tuh ya, untuk barang atau alat terpenting yang ada di setup gue tuh tadinya mau jawab dash shelf. Cuman, ternyata selain menambah estetika dari setup gue dan juga fungsinya tuh kepake banget, dash shelf itu ternyata ada kekurangannya juga buat gue. Nah, kekurangannya soal apa? Soal bikin mindset gue itu berubah terhadap kerapihan setup. Jadi jujur aja sejak gue punya dash shelf kemarin, gue itu orangnya jadi makin jorok. Dalam artian kalau misalnya ada kayak perintilan kecil kayak dompet, atau rokok, atau korek, atau apapun itulah pokoknya yang perintilan kecil, itu tuh gue nggak mikirin untuk naruh di mana yang bisa kelihatan rapi. Gue tinggal selipin aja ke dalam dash shelf-nya dan udah gitu, bakal hilang, bakal nggak kelihatan, kayak semacam diumpetin gitu. Memang itu sangat convenient banget buat gue dan pasti buat kalian juga. Cuman, lama-lama tuh rasanya risih aja karena kebiasaan itu mulai kebawa ke hal-hal lain juga. Jadi jatuhnya lebih kayak ke ngegampangin gitu lah. Kayak tinggal selipin, tinggal taro. Terus abis itu jadinya kebawa ke yang lain. Kayak misalnya gue naruh barang yang nggak di dash shelf gitu ya. Asal taruh aja, udah nggak gue tempatin kayak misalnya di tempat semula atau apa gitu. Jadi kayak kebawa gitu ke hal-hal lain. Nah, untuk sekarang, barang atau alat terpenting yang menurut gue penting banget di setup selain PC, mouse, dan juga keyboard, itu ada dua hal. Yang pertama, itu adalah bracket monitor. Jadi bracket monitor ini menurut gue penting banget karena gue jadi bisa semaunya gue gitu dalam ngatur monitor gue. Kayak misalnya, gue lagi pengen kerja sambil berdiri. Kan meja gue tuh nggak standing desk gitu ya, jadi nggak bisa naik turunin mejanya. Jadi yang gue lakukan adalah dari bracket monitor itu bisa gue adjust lihat ke atas gitu. Jadi gue nggak usah nunduk-nunduk banget buat kalau misalnya pengen kerja sambil berdiri dengan meja yang kondisinya tuh nggak standing desk. Dan misalnya kalau misalnya gue lagi pengen nyantai nyender di kursi gue, itu monitornya bisa gue majuin juga, jadi bisa lebih jelas aja kelihatannya walaupun gue senderannya agak jauh dari meja gue. Nah, yang kedua, itu adalah kursi office ergonomis. Terlepas dari apapun mereknya, menurut gua itu kasta tertinggi atau yang paling superior dari semua kursi untuk di setup itu adalah sebuah kursi ergonomis. Kebetulan sekarang ini gua lagi pakai kursi ergonomisnya dari Noir, dan itu juga udah gue bikin videonya di Reels Instagram gua @pratamantommy atau prtmtommy, jangan lupa follow ya. Jadi menurut gue emang kursi ergonomis itu penting banget soalnya apalagi kalau pakai mejanya atau pakai setupnya tuh lama banget gitu yang bisa sampai lebih dari 5 jam 6 jam itu kalau misalnya pakai kursi gaming atau kursi biasa aja itu pasti ngaruh banget ke kenyamanan dan dalam jangka panjang gitu kayak postur duduk yang nggak bener nanti bisa ngarahnya ke tulang yang nggak bener atau gampang pegel atau jompo atau apapun itulah. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you banget buat teman-teman kreator gue yang udah mau ikutan collab di video ini ya, dan semua link dari mereka itu bakal gue taruh di deskripsi semua ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama mereka, gue kayaknya yang paling cilik dah. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you banget semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelihatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi itu aja. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.